Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Salam sehat, ceria, dan semangat. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3. Tentang apa? Tentang pertumbuhan hewan. Baik, anak-anak, kita mulai dengan membaca doa bersama. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak kita siap ya. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Baik, anak-anak perhatikan. Ya, di sini ada bermacam-macam hewan. Yuk kita sebutkan satu persatu hewan apa saja yang ada pada gambar berikut. Yang pertama, kita dari atas ya, kita lihat. Di atas kita melihat ada gambar burung. Nah, terus di bawahnya gambar burung ada apa itu ya? Oh, di situ ada gambar kijang. Kijangnya sedang berlari-lari. Kemudian berikutnya lagi di sebelah kanannya ada gambar apa yang kecil tak terlihat itu? Oh, ada kawanan kerbau. Iya, ada kawanan kerbau. Kemudian sebelah kiri yang warna putih dan hitam ada sapi. Kemudian yang warna coklat itu yang bisa berlari kencang ada kuda. Kemudian yang kemarin habis dipotong saat Idul Adha, apa itu namanya? Ya, domba. Kemudian ada lagi gambar ayam. Ya, ada ayam jago, kemudian ada ayam babon ya. Berikutnya ya, ayam babon atau ayam betina. Oke, berikutnya ada gambar kelinci. Ya, lucu. Kemudian yang samping lagi, wah, ini kerbonya sendirian ya, ketinggalan dari kawanannya. Baik, itu tadi adalah nama-nama hewan ya. Anak-anak bisa menyebutkannya nama-nama hewan berikut? Oke, baik, silahkan boleh diulangi kembali. Lanjut, anak-anak. Ya, kali ini tujuan belajar kita yang pertama ya, saat belajar PPKN ya, nanti anak-anak kita akan menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan. Kemudian untuk bahasa Indonesianya kita akan menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan dan menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan. Oke, berikutnya ada matematika, kita akan belajar perkalian. Dan terakhir untuk SBDP-nya kita akan mengidentifikasi dan menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Baik, yang pertama untuk pembelajaran PPKN. Makna bersatu dalam keberagaman. Ya, Ustadzah mau bertanya nih. Yang pertama, mengapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal. Anak-anak bayangkan coba kalau misalnya kita dibuat sama semuanya seperti Allah. Kira-kira bisa nggak ya kita mengenali teman kita, mengenali orang tua kita? Ya, nggak mungkin kan? Makanya Allah menciptakan kita berbeda agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Berikutnya, pertanyaan yang kedua dari Ustadzah. Bagaimana sikapmu ketika melihat temanmu berbeda pendapat saat bermain? Ada nggak nih yang ketika bermain anak-anak, misalnya Mas Ali ingin sekali bermain
yang pertama, aku ingin yang pertama, aku nggak mau jadi. Kemudian ada yang menyampaikan, oh ya nggak bisa, kalau bermain itu kalau kita kalah ya kita harus jadi, kalau menang baru kita bermain ya, kita harus bersikap sportif seperti itu. Nah, ada nggak yang pernah mengalami seperti itu ketika berbeda? Terus apa yang dilakukan ketika pendapat kita tidak sama dengan teman kita? Apakah kita marah-marah? Aku nggak mau main sama kamu, begitu? No, nggak boleh ya. Tetap kita harus bermain bersama ya. Meskipun berbeda, kita bicarakan. Oh baiklah, jadi harus ada saling musyawarah atau mencari kesepakatan bersama ya. Jangan kemudian ketika berbeda kita marah-marah, kemudian kita berkelahi. Oh apalagi berkelahi, boleh nggak sih berkelahi? Tapi aku ingin mempertahankan pendapatku. Boleh, pertahankan pendapatmu dengan cara yang baik, gunakan bahasa yang baik agar orang lain atau temanmu bisa menerima pendapatmu. Oke, berikutnya pertanyaan saya yang ketiga. Apa yang kamu ketahui tentang sikap saling menghargai dan saling menyayangi? Siapa yang tahu? Iya, apa yang kamu ketahui ya tentang sikap saling menghargai? Saling menghargai itu apa sih, Us? Saling menyayangi itu apa ya? Saling menghargai artinya ketika kita berbeda pendapat dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan kakak, adik kita, ketika kita tidak bisa menerima apa yang mereka sampaikan, maka kita diam, hargai ya. Orang lain punya pendapat ya. Nah, kita juga punya pendapat. Nah, kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, bagus kita sampaikan. Kalau tidak, maka diam dan hargailah ya. Kemudian kalau menyayangi apa, Us? Ya, siapa yang pagi ini sudah memeluk bundanya, kemudian bilang terima kasih bunda. Nah, itu adalah bentuk dari menyayangi. Kita menyayangi bunda kita peluk, kita ucapkan terima kasih, kita sampaikan dengan kata-kata yang baik sehingga bunda kita senang. Nah, itu adalah wujud dari menyayangi. Oke? Begitu juga dengan kakak, adik kita ya. Orang tua kita ataupun teman-teman kita ya, kalau kita saling menyayangi, insya Allah nanti kita memiliki banyak teman dan kita akan disayangi. Ada yang masih ingat hadisnya? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi ya. Kalau anak-anak mau disayang maka kalian juga harus menyayangi. Baik, kita renungkan yuk apa yang ada di tulisan ini. Kita baca bersama. Anak-anak boleh membacanya dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Allah dan juga pengamalan sila Pancasila. Siapa yang tahu sila keberapa ya? Kita menghargai perbedaan terhadap teman kita. Sila keberapa? Sila ke-3. Baik. Berikutnya. Untuk belajar bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi. Ya, kita akan belajar tentang pokok-pokok informasi. Yuk kita baca untuk mencari informasi tentang pertumbuhan hewan. Silakan baca dengan suara keras sekali lagi. 1, 2, 3. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian
ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada bacaan tadi ya, informasi apa saja yang kalian temukan di situ. Oke. Anak-anak juga boleh mencari informasi dari buku-buku yang ada di rumah atau boleh searching ya. Kalau sekarang kita ya lebih mudahnya searching. Anak-anak boleh searching di buku, kalian cari tentang jenis-jenis ikan atau macam-macam ikan. Kemudian jika kalian sudah membaca buku atau membaca artikel yang dari internet, anak-anak bisa menuliskan 5 informasi tentang jenis ikan dengan format seperti ini ya. Kalian tuliskan, ada kolom nomor, kemudian nama jenis ikan apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana ya. Boleh kalian tuliskan di buku tulis tematik ya, buku tulis halus. Kalian buat kolom seperti yang ada contoh di sini. Kemudian kamu tuliskan informasi yang sudah kamu dapatkan. Misalnya contohnya jenis ikan koi. Ikan koi itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya warna-warnanya indah ya. Kemudian warna-warnanya indah. Kemudian dia kalau berenang di air yang jernih ya, airnya selalu yang jernih, jadi bersirip, kemudian terlihat cantik ya, kemudian airnya berwarna jernih dan dia tidak bisa berenang di kolam yang kotor, jadi harus tetap dijaga kebersihan airnya. Itu ciri-cirinya ikan koi. Nah, anak-anak boleh mencari informasi yang lain tentang jenis-jenis ikan yang lainnya. Baik, untuk berikutnya kita akan belajar matematika tentang perkalian. Siapa masih ingat konsep perkalian? Ya, adalah wadah kali isi. Nah, wadah kali isi. Di sini ada contoh ya, gambar 3 ember yang masing-masing ember itu berisi ikan. Setiap ember isinya 10 ikan. Jadi berapa banyak ikan yang ada di ember semuanya? Siapa yang bisa menghitung? Yang pertama kita bisa dengan menjumlahkan ya. Menjumlahkan berulang. 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan berapa? 30. Kemudian ya boleh kita juga ya, kalau dengan konsep perkalian 3 ember, wadahnya adalah ember, 3 ember kali 10 ikan ya, ikan itu adalah isinya. Berapa hasilnya? 30 ya, sama. Baik, anak-anak silakan nanti bisa mengerjakan latihan di buku paket halaman 121 sampai 123. Oke. Untuk berikutnya, yang terakhir adalah materi SBDP. Di SBDP kita akan membuat karya dekoratif. Oke. Yuk perhatikan dan lakukan ya, tentang apa ini? Keindahan gambar ikan hias ya. Kita lihat di situ ikan hiasnya ya, ada garis yang berbeda-beda. Pada ikan yang pertama yang depan sendiri itu ada garis yang dibuat keluar-keluar gitu ya. Nah, anak nanti bisa membuat ya melengkung. Yang anak-anak bisa membuatnya, menirukannya. Kemudian yang di belakangnya itu anak-anak bisa membuat garis yang melengkung juga, tapi setengah
lingkaran ya, kayak setengah lingkaran dibuat. Nah, anak-anak bisa mempraktekannya ya nanti di di buku paket itu ada gambar ikan, nanti anak-anak bisa mengulanginya di situ, dilihat di situ, dan kita akan melihat ya gambar itu ya ada warna, ada garis ya dengan bentuk motifnya, kemudian anak-anak boleh untuk mewarnainya. Nah, gambar itu tadi disebut sebagai contoh gambar dekoratif. Tugas anak-anak adalah silahkan hiasi gambar ikan pada halaman 117. Baik, untuk yang berikutnya tugas kali ini ya, tugas untuk pekan tema 1 subtema 3 pembelajaran 1, 2, 3. Yang pertama adalah anak-anak mencari informasi tentang jenis ikan melalui membaca buku ataupun membaca artikel yang ada di internet. Tugas kedua, anak-anak membuat gambar dekoratif bentuk ikan, ada di halaman 117. Aku boleh nggak kalau menggambar di buku gambar? Silahkan, boleh ya. Ustazah bolehkan, boleh menggambar di buku gambar, anak-anak bikin bentuk ikan ya dekoratif dengan melihat yang di halaman 117. Yang ketiga, tugas ketiga adalah anak-anak mengerjakan kuis tentang makna bersatu. Insya Allah nanti kuisnya akan Ustazah buatkan link di GF, anak-anak bisa mengerjakan di situ. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.